يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضا يا واسع الكرم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضا نبينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Babut tayammumi. Betul ya? Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang tayammum. La yasihhut tayammumu bisyai'in min ajza'il ardi illa bitturabi. Tidak sah oleh tayammum dengan sesuatu daripada unsur-unsur bumi kecuali sahnya dengan menggunakan tanah. Al-khalisu debu, al-khalisu yang murni, at-tahiru yang suci mensucikan, alladzi lahu ghubarun yang ada bagi tanah itu debu, bisyarti an yanqulahu walau minal hawai, dengan syarat bahwa ia pindahkan akan debu sekalipun memindahkannya yaitu dari udara. Wa an yakuna ba'da dukhuli waqtil ibadati allati yatayammamu laha, dan bahwa ada oleh tayammum yaitu sesudah masuk waktu ibadah yang ia tayammum karena ibadah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Segini, hadirin sekalian, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang tayammum. Tujuan kajian bersuci ada 4 tujuan. Yang pertama adalah wudu, dan itu sudah kita bedah.
Yang kedua adalah mandi, dan itu sudah kita bedah juga. Yang ketiga adalah bersuci dengan tayamum, dan malam hari ini pembahasannya. Dan keempat, menghilangkan najis. Nanti sesudah kajian tayamum akan dibedah, sehingga tayamum adalah tujuan daripada kajian bersuci yang ketiga sesudah wudu dan mandi. Tayamum, saudara, artinya tayamum itu dalam terminologi agama adalah menyampaikan debu yang tertentu pada anggota tubuh yang tertentu disertai niat. Itu namanya tayamum. Jadi tayamum itu menyampaikan debu tertentu, artinya debunya ada syaratnya nanti. Pada anggota tubuh tertentu, maknanya wajah dan tangan, tentu dengan niat nanti akan diatur. Ini disebut tayamum dalam pandangan agama. Tayamum ini, saudara, penting untuk kita pelajari karena memiliki fungsi tiga. Ada tiga fungsi dan manfaat daripada mengkaji tentang tayamum. Fungsinya tayamum ini, saudara, pertama sebagai pengganti wudu. Pengganti wudu. Ketika kita wudu enggak ada air, maka penggantinya adalah tayamum. Kedua, fungsinya adalah pengganti mandi. Ketika kita bersetubuh atau habis men, ibarat perempuan mau mandi nggak ada air, maka tayamum menempati mandi sebagai pengganti mandi. Yang ketiga, fungsi tayamum itu adalah mengganti anggota wudu atau anggota mandi yang ada lukanya. Mengganti anggota wudu atau anggota mandi yang ada lukanya. Yang ketiga ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita di negeri kita. Kalau pengganti wudu rada sulit di kita, disebut kampung kita nggak ada air, susah kayaknya. Hujan mulu, banjir, begitu, banjir. Apalagi Jakarta, nggak usah jauh-jauh standarnya Jakarta mah. Di Pancoran aja bila semata kaki udah cukup Jakarta banjir. Mata kaki patungnya tuh
Nggak usah sekepala, bener nggak? Iya, begitu. Iya, Jakarta banyak air. Kalau tayamum ini judulnya mengganti wudhu, kayaknya sulit, rada langka di kita karena air banyak. Artinya kalau di negeri Arab bisa, di Maroko dah bisa gitu, di daerah-daerah iklim panas itu bisa. Pengganti mandi juga rada sulit kalau di kita, wong air banyak banyak air. Artinya kalau itu kita enggak begitu butuh. Kalau tujuan tayamum mengganti mandi, artinya enggak ngaji tayamum kaya kita seumur hidup di Indonesia, enggak apa-apa. Kalau tujuan ngajinya hanya untuk pengganti wudhu atau pengganti mandi, itu enggak butuh kita. Namun kan Islam rahmatan lil alamin. Ada negeri-negeri yang sulit air. Yang sulit air ini kan perlu diayomi oleh Islam. Maka ada ajaran tayamum untuk mereka. Tapi untuk kita ada satu, yaitu pengganti anggota badan yang ada lukanya. Anggota wudhu tuh atau anggota mandi yang ada lukanya, itu bisa kita. Artinya bisa terjadi kita kudu belajar benar-benar tentang tayamum supaya ibadah kita ini benar adanya, benar menurut agama. Contoh, kan ada operasi katarak, matanya ditutup, wudhunya nggak kena air. Tuh bagaimana dia wudhu? Tayamumnya dia ini kudu belajar sebelum kena katarak yang bakal dioperasi. Atau dia naik motor jatuh, lalu kemudian pada beluka diperban dia, ini nggak kena air tangannya. Kalau wudhu, ini bagaimana cara wudhu yang benarnya? Dia harus belajar. Jangan nggak belajar, nanti sembarangan kita. Begitu kita habis naik motor jatuh, kan tangan yang luka. Imron kan sehat, Imron. Begitu. Maka bersetubuh sama bini kudu mandi. Lah mandi kudu kena air, ini tangan ada lukanya. Bagaimana ini cara mandinya biar dia ibadahnya benar? Ini bisa terjadi di kita punya negeri, artinya kita bisa ngalamin. Sehingga penting kita ngaji tentang tayamum. Jangan kita berkata, buat apa ngaji tayamum, air banyak. Dia ndak faham fungsi tayamum ada 3: pengganti mandi, pengganti wudhu, pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Ini begitu. Tayamum, saudara, merupakan rukhsah. Rukhsah itu kelonggaran agama, keringanan agama, dispensasi daripada agama. Ini tayamum.
dispensasi itu pindah dari yang berat menuju yang ringan disebabkan ada alasan yang dibenarkan oleh agama, namanya disebut rukhsah. Kayak sholat jamak qashar namanya rukhsah. Kelonggaran agama orang yang bepergian jauh jadi 4 jadi 2 itu namanya rukhsah, dispensasi dari agama. Dispensasi itu rukhsah. Enggak semau kita. Apakah yang dapat gelar LC lulusan COVID? Ini juga rukhsah yang kudu ditayamumin. Nah ini ntar kita beda biar tahu. Begitu. Tayamumin aja, takut nular. Nempel juga. Nempel enggak? Nempel yang enggak. Ini nanti kita beda biar kita benar. Ajaran tayamum ini bagaimana? Begitu. Biar kita benar jadi muslim. Rukhsah, kelonggaran agama. Dan Islam itu ringan. Kapan mulai disyariatkan tayamum pada umat Muhammadiyah? Mulai diajarkan ajaran tayamum ini pada tahun ke-6 Hijriyah. Sebelum tahun ke-6 Hijriyah tidak ada ajaran tayamum. Mulai diajarinnya tahun ke-6. Jadi berproses Islam itu dalam ngajarinnya bertahap. Tahun ke-6 Hijriyah. Dan tayamum ini saudara merupakan khususiat, keistimewaan ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tayamum ini termasuk khususiat ajaran yang ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad kagak ada ajaran tayamum, namanya keistimewaan. Nabi Adam ora ada tayamum, Nabi Musa ora ada, Nabi Isa yang dekat jaraknya dengan Nabi kita kagak ada ajaran tayamum. Kalau orang-orang dulu umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, kalau sampai kagak ada air di kampungnya atau bepergian kagak ketemu air, kagak boleh sholat sama Allah. Kalau nggak ada air haram sholat. Biar debu banyak, iya nggak ada ajarannya dari Allahnya, kagak boleh. Sehingga di kampung yang nggak ada air sampai 6 bulan, ya nggak sholat 6 bulan, nggak boleh. Habis 6 bulan baru datang musim penghujan, baru yang 6 bulan ditinggal disuruh diqodoi sama Allah.
Karena nggak boleh sholat, kagak ada ajaran tayamum, nggak boleh. Udah ada air baru dia sholat diqadai. Tapi buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tak izinkan, enggak ada air, ya udah enggak usah sholat. Allah jangan, Anda boleh dekat dengan saya meski air tak ada. Caranya tayamum. Anda tak boleh putus hubungan dengan saya, kata Allah. Anda terus jalanin hubungan itu dengan saya meski air tak ada. Ku ajarkan kepada Nabi Anda namanya tayamum. Anda ikuti Nabi Anda ajarannya. Begitu. Sehingga kita dalam kondisi apapun tidak boleh lupa Allah. Hatta nggak ada air, tetap kita kudu ingat Allah. Jangan sampai timbang ada COVID yang diingat-ingat COVID mulu, Allahnya kurang. Mau ngapain hidup? Yang enggak, yang benar lah. Kan yang nularin Allah, yang enggak nularin Allah, yang narohin penyakit Allah, yang bisa nyabut penyakit Allah. Dorong umat supaya dekat dengan Allah, itu yang benar. Kebijakan yang mengandung kebajikan. Jangan sampai kebijakan tidak ada unsur kebajikan, repot. Begitu di masjid renggang, pulang naik motor rapet, boncengannya mana meluk lagi temennya, udah kayak lakinya aja gitu. Kayak di masjid kagak ada Allah, waktu naik motor ada. Kan ini enggak lempeng. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Ini kan yang benar mindset kita. Mindsetnya harus rapi. Dia ke masjid pakai masker, lagi melek, lagi tidur, pakai nggak sih ya? Kayak kalau tidur masker itu COVID-nya tidur. Kalau melek, COVID-nya melek. Itu ada remote-nya. Ini nggak bener ini. Yang kayak begini nih, didandanin biar kita ingat Allah terus begitu. Selain Allah kecil, yang besar Allah, Allahu Akbar. Kalau saya punya kepengen begitu tuh, tinggal dibatasi yang ke masjid begitu. Umpama 3 orang gitu, atau 2 orang, 1 muadzin, 1 imam. Udah masjid tuh 2 orang, speakernya kemana-mana, adzan, sholawatan, baca Quran, biar orang ingat sama Allah. Yang lain sholat di rumah kek. Kalau Jumat baru ngumpul begitu. Jangan masjid yang ditutup, salah kagak begitu. Mana yang nutup pengurus lagi? Ada yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Aduh banget dah. Begitu yang kagak jadi ribet, puyeng begitu. Garuk-garuk nggak gatel. Jangan dicatat, ini direkam lagi. Aduh begitu ya, enggak nih.
Itu ada negeri di atas angin kayak begitu tuh. Jadi tayamum ini penting kita pelajari, sebab ini keistimewaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Nabi dalam hadisnya, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Kata Nabi, aku diberikan keistimewaan oleh Allah dengan 6 perkara yang seorang Nabi pun sebelumku ora ada yang diberi oleh Allah. Kagak ada. Kita doang umat Muhammadiyah, umatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 kata Nabi keistimewaannya itu. 1 dari 5, karena banyak. Kalau diterangin muakan ngaji judul doang ini malam. Mau diterangin muakan nggak usah, bentar lagi bulan Maulid. Maulid aja. Kan begitu. Kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. 1 dari 5, dijadikan tanah itu sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Jadi bumi dijadikan oleh Allah buat umat Nabi Muhammad tempat sholat. Saudara mau sholat di masjid boleh, saudara mau sholat di musola boleh, hatta saudara mau dilanggar tuh sholat boleh. Dilanggar boleh. Di basement boleh, di rumah boleh, di sawah boleh, di kebun boleh, di mana saja saudara sholat silakan. Sebab bumi tempat di mana kita bersujud sama Allah. Tidak seperti Yahudi dan Nasrani. Nasrani nggak boleh ibadah di rumah, kudu di gereja. Nggak bisa kebaktian di rumah, nggak bisa, kudu di gereja. Di rumah nggak boleh ada. Yahudi kagak boleh di rumah, namanya sinagog, tempat ibadahnya. Hindu di pura begitu. Chinese tuh budak kelenteng. Kita orang di masjid boleh, di rumah boleh, silahkan, nggak apa-apa, di mana saja boleh. Karena nabinya kata kita mau dijadikan semua bumi itu tempat sujud. Sujud di mana aja, di rumah. Wa tahuran, dan alat bersuci, namanya tayamum. Zaman dulu nggak ada.
tayamum, yang ada kudu wudu. Kudu wudu. Enggak bisa kalau enggak wudu, enggak mandi. Sholat enggak bisa. Ini namanya keistimewaan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 keistimewaan itu. Atu aja kan babnya atu ya kan. Judulnya kan tayamum. Ada 4 lagi yang Nabi bilang dalam hadisnya. Asal dalilnya saudara, tuntunan dalil tentang diajarkan tayamum adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah jelaskan di sana, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyibah. Kalau nggak ada air, tayamum aja, pakai debu yang suci mensucikan. Allah bilang ada namanya tayamum dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, berbicara tayamum ada banyak bahasan yang harus kita bedah, yang harus kita ketahui. Pertama, definisi tayamum sudah kita bedah tadi. Definisi tayamum jadi nyampein debu ke wajah dan tangan. Tuh ingat, wajah sama tangan anggota tayamum. Jangan sampai saudara tidur sama bini nggak ada air, guling-guling di tanah. Itu namanya kagak ngaji. Gitu, guling-guling. Ini wajah sama tangan tayamum begitu. Gitu, anggotanya cuman 2, cuman mau diatur nih. Bagaimana-bagaimananya. Tuh begitu. Tayamum. Kapan disyariatkannya? Sudah. Apakah termasuk keistimewaan ataukah dari dulu sudah ada? Udah. Nah, karena kitab kita ini adalah kitab hukum, maka kita akan menerangkan tayamum dari aspek hukum. Begitu. Yang pertama, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Apa-apa begitu kita kudu tahu. Kedua, sebab-sebab faktor-faktor yang membolehkan tayamum. Apa-apa begitu. Apakah ketika enggak ada air di rumah lalu langsung tayamum? Setelah dicek tokennya mati, ya wajar aja nggak ada air. Begitu, pamnya mati, itu mau bukan tayamum, kasih engkau ganti pamnya.
Tuh begitu namanya sebab-sebab atau faktor-faktor kebolehan tayamum. Apa-apa. Kemudian ketiga, fardu tayamum. Bahasa kitanya rukun tayamum. Apa-apa. Tuh kita kudu tahu tuh. Yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, kudu tahu rukun tayamum atau fardu tayamum tuh apa-apa gitu. Nih yang ngaji nih udah 15 tahun belum? Oh belum wajib. Emang karena yang wajib yang 15 tahun ke atas. Itu begitu. Keempat, sunnah tayamum. Apa-apa. Begitu. Kelima, batal tayamum. Apa-apa yang membuat tayamum batal. Keenam, cara-cara tayamum. Bagaimana cara-caranya yang diajari supaya tayamumnya benar. Begitu. Ini nih di antara hal-hal yang kudu kita pelajari tentang tayamum. Syaratnya, sebab kebolehan, artinya udah boleh tayamum apa kagak, begitu. Apa covid kudu ditayamumin gitu. Namanya sebab-sebab kebolehan. Tar kita ngaji gitu. Fardu atau rukun tayamum apa-apa. Kemudian itu sunnah tayamum apa-apa. Sunnah sebelum tayamum, sunnah ketika tayamum, sunnah sesudah tayamum. Apakah kudu kumur juga tayamum tuh? Begitu. Lah, iya kan kita kudu tahu. Apa begitu? Itu kita kudu belajar. Batal apa yang batalin tayamum? Makruh. Begitu tata cara tayamum supaya benar nih tayamum bagaimana ngusapnya ini yang Nabi ajarin caranya. Begitu caranya, begitu. Apa kudu ada truk lewat dulu ngangkut tanah, kita di belakangnya mukanya begini? Apa begitu? Kan kita kudu pelajari tayamum tuh. Apa kudu wajah kita kotor? Begitu. Kayak orang main domino kalah dicolekin pantat wajan. Begitu. Itu diatur nih sama Islam supaya kita nih benar dalam ibadah. Ala kulli hal saudara, Islam ini agama yang enak, mengenakan nama umat. Allah bilang dalam Al-Quran surat Al-Hajj, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan buat anda dalam Islam ini menjadi sempit. Enggak. Islam ini enak, longgar, menarik, mudah. Ajarannya tak ada yang menyulitkan. Nggak ada. Semua memberi
kemudahan kepada manusia. Enggak ada Islam mengekang orang, hatta perempuan tak dikekang dalam Islam, disuruh berkarya. Maka perempuan pertama yang menjadi sahib seorang perawat dan dokter namanya Siti Sumayyah. Itu begitu keluar muslim, karena Islam bukan agama mengekang, tapi Islam agama yang menata kehidupan. Inilah tayamum hadir di tengah-tengah kita sebagai ajaran, bukan untuk menyulitkan kita, tapi untuk menata bagaimana kita jadi muslim dalam kondisi tak ada air darurat. Hubungan kita tak boleh putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya kita ngaji babut tayammum. Penting kita orang mempelajari benar-benar apa yang diatur oleh agama terkait dengan tayammum ini, saudara. Bahkan di awal Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah lah, di juz berapa, 2 mungkin ya, di awal-awalan lah gitu, belum di juz 3. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan buat Anda manusia, dan Allah tidak menyulitkan Anda. Inilah tayamum. Maka diatur bagaimana tayamum itu, alatnya pakai apa, apakah di pesawat kita haji, kita umroh kudu tayamum, apa di pesawat ada debu apa kagak, dipikirin nama kita. Tapi TV di pesawat ngajarin jangan nyontoh TV, kudu ngaji. Ruangan ber-AC itu ada debu apa kagak, begitu. Debunya bagaimana, begitu. Kan dipikirin sama kita. Jangan main tepuk-tepuk aja yang kagak ada debunya. Pesawat ruangan ber-AC rapi begitu, cleaning service-nya safety banget, mana ada debu. Oh mungkin ada, iya kalau ngomong mungkin saja ada, nama juga mungkin, tapi kemungkinan yang terbesar debu itu adanya di rok pramugari, karena dia dari luar pesawat. Tepuk aja pantatnya 2 kali gitu, paling juga nanti kasus pelecehan begitu. Jadi kita nih biar kita ngaji jangan sembarangan, biar benar jadi muslim tuh jangan asal-asalan, supaya kita ibadah nih mengikuti tuntunan apa saja Rasulullah yang harus menjadi panutan. Bagaimana Rasulullah tayamum, bagaimana Rasulullah ajarkan tayamum. Jadi kita hidup tidak boleh jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang begitu. Hadirin sekalian, lalu timbul pertanyaan, apa syarat-syarat tayamum? Apa faktor kebolehan tayamum? Apa rukun-rukun atau fardu tayamum? Apa sunat-sunat tayamum? Apa batal-batal tayamum? Apa tata cara tayamum bagaimana? Segini aja dah, besok-besok aja.
Emang harus malam ini juga tamat? Iya kagak. Kira-kira Jumat besok kiamat enggak? Hah? Pengennya? Enggak, iya enggak, mau nanti aja. Jangan banyak-banyak lagi. Wallahu a'lam. Segini aja. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum